Oke, itu lagu dari buku ini di Padanan Yesus di Joloku. Itu dari nomor 753. Ini session 23. Shalom. Selamat Natal 2025. Di session 23 ini saya akan membahas pengembangan dari session 21 kemarin, yang mana tanggal 25 bulan 12 orang Kristen memperingati hari kelahiran Yesus, Natal. Tapi agama-agama dulunya, agama dari Yunani dulu, agama dewa-dewa, itu tanggal 25 bulan 12 pada memperingati hari Dewa Matahari. Di sesi yang pertama saya bilang itu sama saja, karena sebelum ada agama dari keturunan Abraham, Yahudi, Kristen, dan Islam, manusia zaman dulu agamanya agama dewa-dewa. Itu agama dari kerajaan Yunani dulu. Nanti kalau kita nengok di kitab Daniel, itu ada 4 binatang yang menguasai dunia. Yang pertama kali kerajaan Kasdim, kedua Persia, ketiga Yunani, keempat Romawi. Romawi ini sangat panjang nanti lamanya menguasai bumi ini. Jadi kembali lagi, itu agama dari dewa-dewa, itu dari Yunani. Itu saya bilang itu matahari itulah. Itu kalau dulu agama dewa-dewa beda dengan agama dari keturunan Abraham, Yahudi. Ada istilah utusan Allah, Nabi. Karena udah ngarah ke Allah yang Esa. Kalau agama dewa-dewa itu nggak kalah, dia ke dewa dulu menuju ke Allah yang Esa. Jadi tidak ada Nabi. Jadi dewa matahari itu menurut saya itulah Yesus. Karena di sesi pertama saya bilang itu dari perjanjian lama, itu Malaikat 4 ayat 2 itu terbit surya kebenaran. Itulah Yesus Kristus. Surya itu ada matahari. Di Injil Yohanes 8 ayat 12 itu aku adalah terang-terang, itu adalah matahari. Matahari lah terang yang paling tunggal, yang tunggal. Bintang tidak tunggal, banyak. Jadi Yesus anak yang tunggal, anak Allah yang tunggal. Matahari cahaya yang paling besar dan tunggal. Jadi matahari di tengah-tengah. Jadi 8 planet itu mengitari matahari. Jadi 8 planet ini tergantung kepada matahari. Begitu juga Yesus. Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi semua manusia tergantung kepada Yesus, bagi yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat untuk Allah. Jadi itulah persamaannya matahari dengan Yesus. Sama-sama mereka di tengah. Kalau kita ambil, kenapa harus 8 planet? Sekarang udah 8 planet, karena planet ke-9 Pluto nggak dikategori planet lagi. 8. Bisa jadi 8 planet itu yang mengelilingi Yesus di bumi ini. Manusia ada 8 bentuk, 8 keturunan. Kita bisa jadi nanti. Yang pertama mungkin keturunan Arab.
Kedua, bisa keturunan Eropa. Ketiga, bisa dia keturunan Afrika. Keempat dari Asia bisa dibagi lagi. 4, ada 3, Asia, India, Melayu, itulah Indonesia, Malaysia dan lain-lain, Brunei, baru Cina. Udah 6. Jadi dari 6 ini ada lagi. Karena Amerika itu bukan penduduk asli, itu dari Columbus, dari Eropa. Jadi asli Indian. Indian ini udah nampak dia di Meksiko. Negara Meksiko itu keturunan Indian. Baru masuk dia ke benua Australia. Australia itu sebenarnya orang Eropa. Amerika, Australia orang Eropa, tapi aslinya aborigin. Jadi ada 8 bentuk manusia di bumi ini. Itulah sama dengan 8 planet mengitari matahari. 8 manusia ini bentuk manusia itu 8 ini tadi saya sebut, itulah tergantung kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi percaya pada dia. Jadi itulah persamaan saya bilang. Dewa matahari itu adalah Yesus. Cuma caranya beda. Karena dulu agama dewa-dewa. Jadi kehidupan kita pun sebenarnya kita tergantung pada matahari. Karena matahari lah dari segala tata surya kita. Seandainya nggak ada matahari di bumi, perasaan nggak ada kehidupan lagi. Kehidupan manusia mungkin musnah kalau nggak ada matahari. Jadi matahari lah. Jadi semua itu tergantung dari matahari. Begitu juga dalam perubahan tanggal itu di zaman jauh dulu itu dari berdasarkan matahari. Kok zamannya sekarang kan sesudah dibentuk oleh Romawi itu kan perubahan tanggal itu kan mulai dari pukul 00. Kita bingung 00 itu di mana? Matahari udah lama terbenam, matahari pun lagi terbit subuh. Kenapa 00? Kalau dulu di zaman jauh itu perubahan pemenggalan tanggal itu dilihat dari matahari, karena matahari itu adalah Yesus. Bukti kita ambil nanti di Imamat 23 ayat 32 mengenai hari Sabat. Kalau orang Yahudi merayakan hari Sabat berarti 1 hari. Penghitungan 1 harinya begini. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Berarti 1 hari itu dari matahari terbenam sampai terbenam. Ini perjanjian lama Yahudi. Kita ambil lagi di perjanjian baru. Yesus sudah di bumi. Kita ambil di Markus 15 ayat 42. Judulnya Yesus dikuburkan. Ingat, waktu Yesus sudah mati kira-kira jam 3 siang, mungkin jam 4 udah diturunkan jam 5. Jadi kalau kita di Indonesia, kalau udah mau gelap itu kan maghrib kan. Jadi hitungan tanggal itu berdasarkan matahari. Karena di sini taruh sini Markus 15 ayat 42, judulnya Yesus dikuburkan. Hari mulai malam, dan hari itu hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Berarti udah hampir malam katanya. Kalau kita ini maghrib lah. Jadi kalau udah terlatih terbenam, udah Sabat. Kan Jumat mati Yesus, Sabat itu hari Sabtu. Berarti maghrib itu udah mati terbenam, itu udah hitungan hari Sabtu, udah Sabat. Jadi pemenggalan tanggal itu berdasarkan matahari. Dulunya sampai Yesus di bumi pun iya. Dari perjanjian sampai perjanjian baru ini. Jadi dari matahari terbang sampai matahari itulah 1 hari. Tadi di Imamat 3 yang tadi 23 sampai ayat 32 tadi itu dari matahari terbang sampai mana rayakan Sabat. Berarti Sabat kan 1 hari. Di perjanjian baru lagi waktu Yesus dikuburkan kan hampir gelap. Kok katanya persiapan untuk Paskah kan? Sabat. Berarti udah malam itu, udah maghrib itu mungkin udah hitungan udah hari Sabat. Nggak mungkin dong menuju pukul 00 udah katanya persiapan hari Sabat. Karena kalau zaman sekarang kan pemegangan tanggal jam pukul 00, pukul 12 malam kan. Nggak mungkin diturunkan Yesus jam 4 sore, jam 5 sore menuju jam 6. Masih lama. Nggak persiapan nama itu. Jadi persiapan itu hampir malam. Katanya hampir malam itu berarti kalau kita ini, waktu kita Indonesia ini ya maghrib. Sama halnya kayak Islam. Kalau ajannya itu kan dari I duluan. Isya, subuh, zuhur,
azan, maghrib. Jadi maghrib lah matahari udah terbenam. Jadi pemegang tanggal itu antara maghrib dengan isya. Sinilah. Kalau menurut hukum Yahudi, jadi Islam pun gitu azannya. Jadi kenapa Islam itu azannya gitu? Dia sesuai dengan matahari. Isya, matahari betul-betul terbenam. Subuh, matahari udah terbit. Udah mulai terbit. Kita terbitnya bukan di kota karena ada bangunan. Kita naik gunung aja, di gunung dan nampak di laut tuh udah mulai terbit matahari. Itu artinya terbit. Nah, syuhur, matahari tengah-tengah jam 12 siang. Jadi berdasarkan azan, matahari mulai terbenam. Kalau di Medan jam 4 sore, jam pukul 16 WIB. Jadi maghrib, dah matahari udah nggak nampak. Kalau di kota, udah gelap namanya. Jadi berdasarkan matahari. Sebenarnya perubahan waktu itu termasuk sholat Islam itu berdasarkan matahari loh. Bukan berdasarkan jam. Kan itu nanti maghrib sama-sama ini dan bisa berubah nanti berubah 10 menit, 15 menit karena matahari berbeda. Jadi berdasarkan matahari. Jadi Yahudi pun itu dari matahari pemegang tanggal itu. Yang tadi diturunkan jenazah Yesus mau dikuburkan, berarti masih sore itu kan? Tapi katanya menjelang malam, udah hampir malam katanya, berarti maghrib. Menjelang malam berarti udah mendekati Sabat. Karena mereka kalau orang Yahudi kalau Sabat nggak bisa melakukan apa-apa, apalagi menguburkan Yesus nggak bisa. Orang kalau tradisi orang Yahudi itu Sabat itu melakukan apa-apa nggak boleh. Misalnya mengangkat Yesus udah maghrib itu, udah diangkat Sabat tuh, udah diangkat hari Sabtu, nggak bisa lagi diangkat jenazah Yesus tuh. Jadi sebelum maghrib, berarti sebelum malam, hampir malam, berarti sebelum maghrib harus diangkat, dibawa Yesus di kuburannya, di mana diletakkan. Jadi matahari lah segalanya, karena Yesus itu adalah matahari. Matahari pusat tata surya kita. Seharusnya pun kita pun berdasar orang Yahudi dulu berdasar pemegang tangan itu berdasar matahari, bukan dari pukul 00. Kalau kita kitab perjanjian lama kan dengan perjanjian baru di Injil ini waktu Yesus masih di bumi Israel. Jadi siapa yang merubah itu? Ya, Anda pikir sendiri. Karena di zaman mulai dari zaman Masehi sampai udah sampai 1000 lebih 1500 itu Kaisar Romawi lah menguasai bumi ini. Jadi apa yang dilakukan bisa aja. Jadi dari situ aja di zamannya Kaisar Romawi. Jadi siapa yang buat itu? Ya pikir sendiri. Perubahan-perubahan semua itu. Oke? Jadi itu saya bilang, dewa matahari itu adalah Yesus. Bukan berarti dia dewa, karena zaman dulu menuju ke Allah nggak bisa langsung, nggak ada nabi, yang melalui dewa lah. Itulah menurut saya dewa matahari itulah Yesus Kristus di zaman sekarang. Oke, sampai sini dulu sesi 23. See you, bye.